Kecoak itu serangga yang luar biasa loh. Mereka memiliki kemampuan yang menakjubkan untuk bertahan hidup di berbagai kondisi. Mereka sudah hidup di bumi selama jutaan tahun, jauh sebelum manusia ada. Kok bisa tahu? Ilmuwan menemukan fosil mereka di mana-mana. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa kecoak sudah ada sejak zaman prasejarah. Ini menunjukkan kalau mereka jago banget dalam hal bertahan hidup. Mereka bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Rahasianya apa ya? Kecoak itu mudah beradaptasi. Mereka bisa menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan. Mereka bisa hidup di banyak tempat, dari hutan sampai rumah kita. Tidak peduli di mana mereka berada, mereka selalu menemukan cara untuk bertahan. Mereka bahkan bisa berubah untuk menyelamatkan lingkungan. Perubahan ini membantu mereka bertahan hidup lebih lama. Ada yang tubuhnya jadi lebih kecil, agar bisa sembunyi di tempat sempit. Ini adalah salah satu cara mereka menghindari predator. Nggak cuma itu, kecoak juga kuat banget. Mereka bisa mengangkat benda yang lebih berat dari tubuh mereka sendiri. Mereka tahan cuaca panas maupun dingin. Tidak peduli seberapa ekstrem kondisi cuaca, kecoak tetap bisa bertahan. Bahkan bisa bertahan hidup beberapa lama tanpa makan dan minum. Hebat kan? Ini menunjukkan betapa tangguhnya mereka. Jadi, lain kali lihat kecoak, ingat ya, mereka itu ahli bertahan hidup. Mereka adalah contoh sempurna dari adaptasi dan ketahanan. Mereka sudah mengalami banyak hal selama di bumi ini. Dari zaman dinosaurus hingga sekarang, kecoak terus bertahan. Kecoak itu suka nongkrong di mana sih? Mereka sering ditemukan di tempat-tempat yang jarang kita perhatikan. Mereka lebih suka tempat gelap. Tempat-tempat yang jarang terkena cahaya adalah favorit mereka. Kebanyakan kecoak itu nokturnal, artinya mereka aktif di malam hari saat kita sedang tidur. Saat gelap, mereka keluar mencari makan dan minum. Mereka bisa mencium bau makanan dari jarak jauh. Siangnya ngumpet di tempat gelap deh. Bisa di bawah kulkas, di lemari, atau di balik perabotan, atau bahkan di dalam tembok. Mereka bisa masuk melalui celah-celah kecil. Mereka suka tempat yang hangat dan lembab. Lingkungan seperti ini ideal untuk mereka berkembang biak. Kecoak juga serangga sosial. Mereka suka hidup berkelompok, saling membantu satu sama lain. Ini membantu mereka mencari makan dan menjaga keamanan. Sekelompok kecoak disebut infestasi, yang bisa sangat mengganggu. Nah, kalau kamu lihat satu kecoak, kemungkinan besar ada banyak lagi yang bersembunyi di dekatnya. Mereka jarang sendirian. Jaga kebersihan rumah ya, biar mereka nggak betah tinggal di rumah kita. Bersihkan sisa makanan dan tutup rapat tempat sampah. Menu makan kecoak. Kecoak itu nggak pilih-pilih makanan. Hampir semuanya mereka makan. Mereka termasuk omnivora. Artinya mereka makan tumbuhan dan hewan. Di rumah kita, mereka makan apa ya? Remah roti, sisa daging, bahkan makanan hewan peliharaan bisa jadi santapan lezat buat mereka. Mereka juga suka yang manis-manis, seperti gula dan buah. Kecoak bahkan bisa makan benda yang menurut kita menjijikkan. Mereka bisa makan kertas, lem, bahkan rambut. Ini karena mulut mereka kuat dan bisa menghancurkan benda-benda keras. Kemampuan mereka makan apa saja membantu mereka bertahan hidup. Mereka selalu bisa menemukan sesuatu untuk dikunyah dimanapun mereka berada. Mengintip tempat lahir kecoak. Bagaimana cara kecoak berkembang biak? Semuanya dimulai dari telur. Kecoak betina meletakkan telurnya dalam wadah khusus yang disebut ootheca. Wadah ini keras dan melindungi telur-telur di dalamnya. Di dalam ootheca, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa bentuknya seperti kecoak kecil, tapi belum punya sayap. Mereka berganti kulit berkali-kali seiring pertumbuhannya. Setiap kali berganti kulit, nimfa akan semakin mirip dengan kecoak dewasa. Akhirnya, sayapnya tumbuh dan siap kawin. Seluruh proses, dari telur hingga dewasa bisa memakan waktu beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kecoak berkembang biak dengan cepat. Inilah salah satu alasan mengapa mereka sulit dibasmi. Sisi baik, buruk, dan salah paham tentang kecoak. Kecoak punya reputasi buruk di kalangan banyak orang. Orang-orang menganggap mereka kotor dan membawa penyakit. Sebagian dari anggapan ini memang benar. Mereka bisa menyebarkan kuman kalau berjalan di atas makanan kita, yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan. Tapi, kecoak juga punya peran penting dalam ekosistem kita loh. Mereka tidak hanya sekadar hama. Mereka membantu menguraikan tumbuhan dan hewan yang mati, espase, yang sangat penting untuk siklus alam.
Ini membantu pembentukan tanah baru yang subur dan mendukung pertumbuhan tanaman. Kecoak juga jadi sumber makanan bagi hewan lain, seperti kadal dan burung, yang bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Jadi, mereka adalah bagian penting dari rantai makanan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Ada juga banyak mitos tentang kecoak yang perlu diluruskan. Ada yang bilang mereka bisa selamat dari ledakan nuklir. Ini tidak benar. Meskipun mereka tahan banting, mereka tidak sekuat itu. Mereka memang kuat, tapi tidak sekuat yang sering digambarkan dalam cerita-cerita. Mitos lainnya adalah mereka bisa hidup tanpa kepala. Ini sebagian benar. Mereka bisa bertahan hidup sebentar tanpa kepala. Mereka bisa bertahan hidup sebentar tanpa kepala, tapi akhirnya akan mati juga, karena tidak bisa makan atau minum. Jadi apa yang sudah kita pelajari? Kecoak bukan hanya hama yang menjengkelkan. Mereka adalah makhluk menakjubkan, yang penting bagi planet kita dan ekosistemnya. Mari kita coba melihat mereka dari sudut pandang baru, dan menghargai peran mereka dalam alam.